membuat kesepakatan terlebih dahulu. Ya, untuk komitmen mempelajari kawaid, kaidah-kaidah dalam bahasa. Ya, adapun kesulitan dan kesusahan itu pasti kalian akan nemui. Kesulitan dan kesusahan pasti kalian akan menemui. Ya, maka jangan menyerah. Sebagaimana ikan nasihat Imam Syafi'i yang kemarin kita jelaskan. Jadi sekali lagi, ya, jangan menyerah dan jangan putus asa. Jadi harus mengetahui hal itu. Ya, jadi kalau ada kesepakatan dan konsekuensi yang harus diterima dan harus diketahui ya, bagi orang-orang yang akan melanggar, dia harus siap menerima konsekuensinya. Seperti itu. Ini alat cek kita kan waktu itu kemarin sisa berapa? Kemarin 9 orang Ustadz. Sekarang harusnya totalnya 16. Qadarullah teman-teman di sini masih baru menyelesaikan sholat Isya Ustadz. Soalnya di daerah lain sholat Isyanya mulai jam 7:30 Ustadz. Jadi Pak Hadiman sudah masuk belum? Pak Hadiman masih belum, masih sholat ya, baru selesai sholat. Terus ya nanti baik yang baru maupun yang lama diminta konsekuensinya. Ini kita sudah ada semangat baru, ada partner teman-teman yang ingin berjuang sama-sama belajar mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab atau mempelajari bahasa Arab secara umum, baik secara teori maupun praktek, Jadi nggak monoton. Jadi kita nggak hanya berpacu kepada durus lughah, tidak. Juga kita tidak berpacu kepada muftarat, juga tidak. Jadi kita kombinasikan antara dua ini supaya terjadi memahami bagaimana bukan hanya sekedar teori yang dia dapat, tetapi memahami bagaimana menerapkan teori-teori itu. Baik. Begitu kita sudah menjelaskan mubtada. Mungkin ini kan sudah lanjutan. Jadi anak sekali lagi anak nggak dari awal, karena anak dari awal anak sudah jelaskan ya di pertemuan atau dari jilid pertama anak sudah panjang lebar menjelaskan dari awal ya, dari istilah-istilah isim mufrad, isim musanna, ya, isim jama', kemudian juga isim isyarah, isim ma'rifah, isim isyarah, ada dhamir, itu udah bukan saatnya lagi Anda bahas di sini. Karena itu adalah permulaan kalian atau acuan modal atau bekal buat menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Itu semua adalah istilah-istilah itu atau istilah-istilah yang kita pelajari di awal adalah bekal untuk menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita adalah masuk pada cara menyusunnya. Ya, cara menyusun kalimat bahasa Arab. Jadi istilah-istilah itu sudah, maka bagi yang ketinggalan ya dipelajari, diingat-ingat kembali, dimuroja kembali apa itu ya isim mudzakkar, apa isim muannas, ya itu dipelajari lagi, ya. Kemudian apa itu isim istifham, ya, apa itu isim syarat, apa itu isim isyarah dan lain sebagainya, ya. Maka sekali lagi bagi yang baru yang belum memahami dengan baik, ya maka kok langsung tinggi. Nah, ini perlu diketahui bahwasanya ini adalah kita bahasa Arab lanjutan. Bahasa Arab
lanjutan. Jadi jangan kaget masuk ke kelas kami. Nggak mungkin kita ngulang dari awal lagi, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin bagi kami untuk mengulang dari awal lagi dan nggak nyampe-nyampe. Jadi kalau Anda bisa kiaskan, Anda bisa gambarkan, dari Jember udah sampai ke Probolinggo, masih dibalik lagi ke Jember lagi, nggak nyampe, tujuannya ke Surabaya. Nggak sampai ke Surabaya, disuruh balik lagi, nggak sampai tujuan. Maka keputusan ya kita harus melanjutkan supaya sampai tujuan itu. Bagi yang ketinggalan, bagi yang belum mengerti, maka saran anak adalah ya mempelajari baik di YouTube maupun sama teman dan lain sebagainya. Banyak maroji atau referensi dalam memahami bahasa Arab. Ya, paham tuh? Fahimna. Sekarang kita masuk isim kana. Mulai dari isim kana dulu supaya enggak ini. Sekarang teorinya. Ya. Karena nanti anak juga akan isim kana. Isim kana dan khobar kana. Ya, isim kana dan khobar kana. Isim kana adalah ini rumusnya, ya. Dia rofa. Ini harus rofa. Kalau khobar kana adalah rumusnya harus nasab. Isim kana rumusnya harus rofa, ini rumusnya, dan khobarnya harus nasab. Kenapa disebut rofa, Ustaz? Ini adalah istilahnya, istilah i'rab. Karena rofa itu bisa tandanya dengan doma atau dengan waw, ya, atau dengan alif, atau dengan domah muqaddarah dan lain sebagainya. Ya, maka kita diistilahkan rofa. Rofa itu belum tentu domah. Ya, rofa itu belum tentu domah, bisa apa? Wow. Begitu juga nasab. Kenapa dikatakan istilah nasab? Nasab itu juga ada beberapa tanda. Ima nasabnya dengan fathah, ya, atau dengan ya, atau dengan fathah muqaddarah, atau dengan alif dan lain sebagainya. Paham tuh ya, Eva? Hah? Fahim tuh. Yang lain? Kalian paham nggak ini? Sebelum Anda lanjutkan. Mohon Jadi kita bahas teori ini. mohon responnya Ewan. Teori. Fahim Sekarang tuh. kita masuki isim kana dan khobarnya. Ya, Anda nggak mungkin akan ngulang lagi mubtada khobar, itu udah selesai. Jadi yang belum tahu ya tolong dikejar, atau yang belum paham tolong dikejar materi-materi itu. Jadi kita ini ngulang dari isim kana dan khobar kana. Dimorofakkan. Jadi itu rumusnya, isimnya harus rofa, khobarnya harus nasab. Khobarnya harus nasab.
Paham tuh sampai sini? Baik, kalau antum paham, sekarang antum Paham, Mas. ingat. Ya, rumus mubtada khobar. Rumus mubtada plus khobar. Nah, rumusnya harus diingat. Rumus ini mubtada dan khobar dan akan kita terapkan di sini. Akan kita terapkan di isim kana dan khobarnya. Hanya saja amalannya berbeda. Kalau ini rofa rumusnya dan ini juga harus rofa. Ya, ini rofa, ini rofa dan rofa. Kalau ini enggak, rofa, khobarnya nasab. Tapi rumus ini pada umumnya dipakai di sini. Di antara rumus mubtada khobar adalah harus sama jenisnya. Jenisnya harus sama. Harus sama apa? Jenisnya. Harus sama jenisnya. Nah, ini juga harus sama. Baik isim kana dan khabarnya. Yang kedua adalah bilangannya. Begitu juga isim kana harus sama bilangannya, baik isim kana dan khabarnya. Dari jenisnya, bilangannya. Ini harus sama. Ya. Ini. Dan ini kita akan pakai di sini. Ini rumus mubtada khabar. Harus diingat-ingat. Ya. Sudah selesai pembahasan ini. Sekarang kita akan terapkan di sini. Pertama, sebelum kita membuat isim kana dan khabarnya, kita buat dulu mubtada dan khabar. Mubtada plus khabar. Yang ini dikatakan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Maka rumusnya di antara jumlah ismiyah adalah mubtada dan khabar. Maka kita terapkan di sini, misalkan Ahmadu, ya, ini mubtada naimun. Ahmadu naimun. Ahmad mubtada, naimun khabar. Ini bilangannya 1, ini juga bilangannya 1. Ini laki-laki dan ini pun laki-laki. Laki-laki mana saat naimun ini isim mudzakkar, bukan isim muannas. Walaupun dia bukan nama orang, naimun, tapi dia dikatakan isim mudzakkar karena tidak ada tanda perempuannya. Di bilangannya 1, ini juga bilang 1, ini laki-laki. Hanya saja mubtada di sini harus sama ma'rifah. Harus ma'rifah. Makanya Paulus mengatakan khobar adalah menyempurnakan makna mubtada. Jika khobarnya tidak ada, maka tidak dikatakan dia jumlah. Maka dia tidak dikatakan jumlah sempurna. Maka disebut khobar adalah menyempurnakan makna mubtada. Kalau hanya mubtada saja, maka ini disebut kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Tapi kalau disempurnakan ini, maka ini menjadi jumlah. Ini menjadi apa? Jumlah. Tapi kalau cuma 1, ini disebut apa? Kalimat atau al-kalimatu atau kalimatun atau kata.
Tapi kalau disempurnakan dengan ini, maka dalam bahasa Arab disebut apa? Jumlah. Jumlah mufidah. Paham tuh, ikhwah? Sama sini? Hah? Bagaimana Ikhwan? Fahim tuh? Fahimna. Fahimna Baik. Ustaz. Nah, sekarang kita terapkan di isim kana. Kita buat isim kana. Isim kana dan khabarnya. Sekarang kita ganti. Ya. Sekarang bukan masih jumlah ismiyah. Sekarang bukan mubtada lagi, tapi kita istilah isim kana. Dengan rumusnya khabar kana. Maka amalan kita masukkan dulu. Tadi kita sepakati isim kana dan merofakkan isimnya. Misalkan di sini Ahmaduna jamak. Ini rofa. Kata tadi ini rofa juga tapi dengan doma, ini rofa juga dengan waw. Ahmaduna. Maka rofa ini. Ya. Ahmaduna. Dengan waw, rofa. Merofakan isimnya. Menasabkan khabarnya. Ahmaduna tinggal menyempurnakan khabarnya. Misalkan masih sama ini atau mau yang lain nggak apa-apa. Misalkan jalisina. Jalisina. Ahmaduna jalisina. Nah ini rofa dengan waw rofanya, ini nasab dengan ya. Kok bisa begitu, Ustaz? Nasab jamak adalah tanda nasab jamak dengan ya. Ya, nanti itu belajar salah tanda-tanda i'rab namanya. Jadi adalah kita tambahkan kana. Ya. Kana Ahmaduna jalisina. Kana. Ini nama disebut isim kana. Kana Ahmaduna jalisina. Yang tadinya seharusnya kalau dia mubtada, kalau khobar di sini rofa, tapi dia berubah fungsi menjadi khobar kana, bukan hanya sekedar khobar biasa, tapi khobar kana, maka amalannya berbeda. Kalau kemasukan kana di sini, kana Ahmaduna jalisina. Paham itu, Mikhwa? Ustaz, kameranya tidak kelihatan. Oh, enggak kelihatan. Iya, tidak geser yang isim kana. Nah, Semoga. ya. Kana, ya. Kana Ahmaduna, ini tadi kan ini yang dari mubtada dan khobar. Kemudian kita ganti rumusnya karena ini yang beramalan kana di sini kita sama-sama tahu isim kana merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Menjadi kana Ahmaduna jalisina. Bukan rofa lagi, tapi di sini nasab tadi sebagaimana rumus tadi. Nasab khabarnya. Nasab jamak adalah dengan ya. Nasab jamak mudzakkar salim dengan ya. Nasabnya. Maka benarlah ya jika kita menyusun kana Ahmaduna sesuai kaidah kana Ahmaduna jalisin. Kalau kita malahan menulis atau menyusun kana Ahmaduna jalisuna, ini salah. Kana Ahmaduna jalisuna, ini malah khotok. Ya khotok kalau misalkan kita mengatakan gini. Ya. Kana Ahmaduna jalisuna. Jalisuna. Ini khotok. Kana Ahmaduna
jalisun. Ini khotob. Kenapa? Nggak boleh dia rofa, harus nasab. Ini sahih. Paham itu ikhwan? Paham? Halo? Halo, Halo? Allah. Ya, paham. Fahim tuh Ustadz. Nah, ditulis dulu deh. Belum saya lain. Udah, ikhwan? Paham? Rumusnya udah sampai sini rumusnya paham tidak? Paham Allah. Baik, sekarang kalau Anda kasih waktu, nanti akan Anda tanya satu-satu, buat 5 kalimat dengan bilangan yang berbeda dan jenis yang berbeda. Maksudnya gini, ini kan jenisnya laki-laki. Ini jenisnya laki-laki. Nah, dibuat 5 kalimat yang pertama umpama saat pola yang pertama atau kalimat pertama mungkin laki-laki umpama ya, atau Anda tentukan saja. Tapi jangan sama ya. Buat kalimat yang pertama polanya perempuan, ini sama perempuan juga, bilangannya 2. Nah, gitu. Pola yang kedua, kalau dibebasin nanti bingung ya. Perempuan, jamak, perempuan, jamak. Yang ketiga, laki-laki, bilangan 2, laki-laki, bilangan 2. Terus, laki-laki, bilangan atau jamak ini aja, laki-laki jamak taksir, laki-laki jamak taksir. Ini akan tanya satu. Yang kelima, ya, laki-laki mufrad atau perempuan mufrad, perempuan 1 tambah perempuan 1. Ini rumusnya. Coba kerjakan. Ini sepedanya mana lagi? Kemarin banyak sepeda. Sampai main.
Sampai ampun. Ada. Ada. Belajar menghargai. Mana spidolnya nggak ada. Spidolnya tidak. Spidol ada banyak badan baru-baru. Enggak. Apa yang Pak? Makanya gini, lihat nih. Pak. Bisa kalian tutup. Anak-anak luar biasa cepatnya.
Gampang.
Halo? Halo, Ikhwa? Iya Ustadz, sudah. Kelas. Malas Ustadz. Nah. Baik. Ibda ya Ridho. Rakam awal. Naam Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Raqam awal. Muannas wa bilangan itu bahasa Arab. Musanna. Angkanya musanna Ustadz. Ganda. Bilangannya ganda Ustadz. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kanat tolibatani jadidataini. Naam, ahsanta. Kanat talibatani jadidataini. Naam, ahsanta. Barakallahu fiik. Baik. Sebutkan temannya Ridho. Fadhal. Oh, naam. Sebutkan dulu. Baik, anak sebutkan tafadhol akhi Abdillah Tirtasil Mikafah. Tafadhol. Ana masih belum paham. Oh, naam. Baru belajar. Oh, baik. Tafadhol Abu Yahya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Abu Yahya? Alhamdulillah khair, la'alaka bi khairin Ustaz. Barakallahu fiik. Amin. Amin, amin. Amin. Nahnu bi khair kadzalik. Alhamdulillah. Insyaallah. Fadhal ya Abu Yahya. Rukun awal wa sawaun talibah juga nih Ustaz. Kanatit talibatu maridatun. Kanatit talibatu maridatun. Maridatun. Maridatan Ustaz. Maridatan. Kanat talibatu maridatan. Nah, santa. Barakallahu fiik. Nah, Barakallah. bagus. Yang lain. Tafadhol akhi Ishaq. Akhi Ishaq. Apa nih, akhi? Ana masih jilid 2 awal, jadi belum terlalu paham di situ. Oh, naam. Tafadhol akhi Akji. Nah, Ustaz. Oh. Bisa akhi. Bisa akhi. Raqam salis, nah. Ya am. Kana talibani hadiraini. Kana mana? Talibani hadiraini. Talibani. Kana at-talibani At-talibani hadiraini. Hadiraini. Nah, santa. Bagus. Yang lain? Oke. Coba yang jama taksir. Siapa? Oke, tafadhol akhi Huda Maulana. Naam. Jamak taksir ya. Jama taksir ya. Kanal kutubu jududan. Kanat atau kana kutubu. Kanal Kanal kutubu jududan. kutubu jududan. Atau boleh. Kana atau kanatil kutubu jududan. Nah, santa. Jadi mubtada dan isim kana dan khobar kana. Nah, jududan sebagai khobar kana. Al kutubu sebagai isim kana. Nah, bagus. Terus yang lain? Tafadhol akhi Syafrullah Lubis. Afwan, Ana lagi masih di jalan, baru pulang kerja. Masih di jalan. Naam. Afwan. Baik, tafadhol akhi Fatih. Naam. Kana Fatimatu tabibatan. Kanat Fatimatu tabibatan. Nah, kanat Fatimatu tabibatan. Nah, maksanta. Ya, jadi
isim kana adalah Fatimah, tobibatan sebagai khobar kana. Nah, bagus. Terus Sudah Ustadz, 5 soal saja Ustadz. ya, taib. Alhamdulillah sudah secara umum sudah bisa. Maka bagi yang baru, saran Ana harus mengejar ya. Nggak mungkin kita ulang-ulang terus nggak sampai-sampai nih ya. Kalau kita ngulang dari awal lagi ya kayaknya ya sangat mustahil ya, karena kita ya jalan di tempat aja jadinya. Nah, ini juga makanya dari itu ketinggalan antum itu memacu supaya antum bisa mengikuti kelas di kelas bahasa Arab ini gitu ya. Baik. Ini adalah isim kana adalah termasuk isim-isim yang rofa yang ketiga. Ya. Setelah mubtada yang pertama ini lagi rusak ini terlewat. Mubtada yang pertama, yang kedua khobar, yang ketiga adalah isim kana. Isim kana. Nah ini kita baru pelajari isim yang marfu yang ketiga. Isim yang marfu yang ketiga. Nah, ini isim yang marfu yang ketiga ini. Kita bahas yang mubtada sudah kita panjang lebar, khobar juga sudah kita jelaskan panjang lebar. Sekarang isim kana. Ini yang ketiga. Jadi isim marfu nanti ada banyak, di antara mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, fa'il, maibu fa'il, nah, termasuk isim-isim yang marfu. Ya. Isim-isim yang marfu ini kita bahas isim kana. Ternyata ikhwah, setelah antum pelajari ini bukan cukup sampai di sini. Ternyata ada saudara-saudara kana yang amalannya seperti kana. Ya, yang disebut dengan akhwatu kana. Ternyata kana memiliki saudaranya, saudara-saudara ya, yang amalannya seperti kana. Alfan ini tripodnya lagi rusak. Tak benerin dulu nanti. Tema ada enggak itunya? Spidolnya mana? Jadi kana ini ya memiliki kana ternyata memiliki saudara yang disebut dengan akhwatu kan, yang amalannya seperti kana, yang rumusnya seperti sama seperti kana, yaitu isimnya atau isim kana itu rofa, isimnya khobarnya itu khobar kana harus nasab. Isim kana adalah rofa, ada rumusnya, dan ini harus nasab. Ya. Isim kana dan khobarnya nasab. Apa aja saudaranya? Dan ini rumusnya sama ya. Jadi nanti isim saudara-saudaranya kana, walaupun bukan kana yang beramal, tapi dia tetap posisinya adalah rofa, isimnya nasab khobarnya. Seperti misalkan
ada namanya asbaha. Ya. Asbaha. Ini sama seperti kana amalannya. Asbaha ini artinya bisa ada dua makna. Asbaha bisa dikatakan waktu pagi dan juga bisa dikatakan menjadi. Artinya menjadi. Misalkan contoh asbaha Ahmadu ustadzan. Maka di situ bukan artinya di waktu pagi Ahmad menjadi seorang guru, bukan begitu artinya. Artinya adalah Ahmad telah menjadi seorang guru. Bukan Ahmad di waktu pagi jadi guru gitu. Bukan itu maksudnya. Adalah asbaha bisa ada dua arti, bisa di waktu pagi atau menjadi. Di mana soroh. Nah, ini isim asbaha sama. Ya, tapi dia istilahnya pakai isim. Asbaha bukan isim kana lagi. Isim asbaha ya. Asbaha ini rofa sama ya. Wanya rofa. Terus khobar asbaha maka dia harus apa? Nasab. Coba sekarang antum buat asbaha. Sama ini, rumusnya sama seperti ini 5 kalimat lagi pakai asbaha. Rumusnya sama. Isim asbaha rofa, khobar asbaha harus nasab. Nah, satu-satu dulu biar kayaknya begini. Kalau terlalu banyak teori pusing. Jadi teori terapkan. Sekarang pakai asbaha, silakan kerjakan. Paham nggak ini? Afwan Ustadz, soalnya sama Ustadz seperti sebelumnya Ustadz. Ya, ini rumusnya ini ya. Buat pola pertama perempuan, 2 perempuan 2, tapi pakai asbaha, bukan kana. Siap. Nah, tapi kalau bisa buat kalimat yang berbeda, jangan sama. Jangan kalimatnya sama, kalimatnya yang berbeda. Ya. Silakan buat.
Khalas ikhwah. Khalas. Afwan kalau anak kurang 2 Ustadz. Tapi gimana? Tidak apa-apa Ustadz. Ya, udah jam 9 ya. Coba ya kita selesaikan aja nanti pelan-pelan ya. Maksud Ana memang nggak mau terlalu banyak materi, takutnya kesulitan untuk mengikuti. Jadi Ana dapat satu teori diterapkan, ada penerapan, teori penerapan lagi. Itu coba asbaha mufrad untuk laki-laki, mufrad mudzakkar. Mufrad muzakkar. Afwan, Ana belum buat, tapi yang Ana buat perempuan bilangan 2 Ustadz. Coba. Naam Ustadz. Rokum awal. Asbahal muhandisatani khairataini. Asbahat, bukan asbaha. Asbahat pakai ta'anis. Ulang. Oh, asbahat. Oh, asbahat. Ya, Oh iya. pakai ta. Ya. Asbahat. Asbahat. Ya. Asbahat al-muhandisatani khairataini. Khairataini. Atau hasana, ya, hasana. Oh, hasan. Hasanatain. 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 Hasanataini. Naam Ustaz. Nah, bagus. Santai. Coba Aba Yahya. Nah Ustaz, insyaallah. Mufrad Coba muzakkar. mufrad mudzakkar. Nah Ustaz. Asbaha Muhammadun sahihan au la'iban Ustaz. Masya Allah. Ahsanta, barakallahu fiik. Bagus. Baik, barakallahu Ustaz. Asbaha Muhammadun la'iban. Nah, bagus. Terus ini kalau ini tadi maknanya di waktu pagi bisa. Waktu pagi Ahmad atau Muhammad sedang bermain. Nah, makanya dilihat asbaha ini dilihat konteks kalimatnya. Bisa dia bermakna di waktu pagi atau dia bisa bermakna soro menjadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala asbaha fuadu ummi Musa farigo. Nah, di sini bermakna soro, bukan di waktu pagi. Jadi dilihat kalau ini tadi asbaha Muhammadun la'iban. Berarti di sini yang cocok artinya adalah di waktu pagi. Gitu. Paham tuh ikhwah? Insyaallah Ustaz. Nah, bagus. Ridho, paham Ridho? Iya, Ana tadi sempat ini Ustaz lupa kalau itu fi'il afwan itu diubah dalam bentuk ini apa? Jadi bentuk muannas ya Ustaz. Asbahat itu Ustaz. Ana lupa tadi, kurang teliti. Baik, nggak apa-apa. Maksudnya paham tadi yang dijelaskan? Insya Allah paham. Hanya Udah, coba Huda Maulana. Huda Maulana coba buat jam asbaha 2 laki-laki. Musanna Asbaha 2 laki-laki. Asbahal Muhammadani Ayo. Cepat. Sa'itaini. Ulang. Asbahal Muhammadani Sa'itaini. Kenapa pakai asbahal? Kenapa pakai alif lam? Muhammad kok pakai alif lam? Astagfirullahaladzim.
Ulang. Oh ya Ustaz. Asbaha Muhammadani sa'itaini. Nah, asbaha Muhammadani apa tadi? Sa'itaini. Sa'idaini ya. Ya. Dua Muhammad orang yang berbahagia. Boleh. Sa'idaini. Boleh. Orang yang bahagia. Bukan di waktu pagi, bukan ya. Jadi dilihat kalimatnya. Jadi kalau nama orang itu kan sudah ma'rifah. Tidak perlu dikasih lagi alif lam. Nggak boleh asbahal Muhammadani, Iya, Ustaz. nggak boleh. Tapi asbaha Muhammadani sa'idaini. Nah, itu baru benar. Tapi ikhwah ini mungkin udah malam ya. Coba Afwan tadi ada sedikit musibah lah. Ana minta doanya semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan memberikan jalan keluar buat Ana ya. Ana nggak perlu ceritakan, intinya Ana minta doa antum semua ya. Ana lagi diberi musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat Ana dan keluarga. Itu Amin, saja. Amin, Ustaz. Nanti insya Allah besok kita akan lanjutkan pelan-pelan. Jadi Ana sekarang nggak mau terburu-buru juga kaidah-kaidah ini. Jadi dapat satu terapin, jadi gitu metodenya supaya nanti mengimplementasikannya atau mengaplikasikannya di kitab itu benar-benar paham gitu. Tapi kalau cepat saja bisa sama Ana, langsung Ana jelaskan semua. Tapi yang udah pengalaman Ana itu kesulitan bagi mad'unya tentunya. Kalau dengan seperti ini jadi tambah jelas dan tambah gamblang ininya. Tapi itu yang bisa Ana sampaikan, dan bagi yang belum jangan kecil hati, jangan mundur atau apalagi sampai ini ya. Karena memang ya belajar dipelajari lagi mubtada dan khobar. Karena ini awalnya dari mubtada khobar, dipelajari lagi dan tanya-tanya sama teman yang sudah bisa. Nah, kan ada kita memfasilitasi untuk murojaah dan lain sebagainya. Itu sama koordinatornya ditanya, dan Abu Yahya juga udah lumayan bisa ya. Ada Hanif juga bisa, Hanif Mufti Ali itu juga udah bisa, Mufti Al-Islam itu bisa dia ya. Ada beberapa orang yang sudah bisa ya, maksudnya walaupun belum lancar, tapi alhamdulillah itu sudah modal buat orang-orang tersebut untuk lebih semangat lagi sebenarnya, bukan lebih semangat lagi. Itu udah dikit lagi sebenarnya. Kalau dalam bahasa Arab itu mungkin Anda bisa presentasikan sudah 65-70% sudah. Atau 60-an lah. 60 itu udah luar biasa, apalagi bisa 80 ya, luar biasa sudah. Makanya semangat buat yang belum bisa juga semangat, pasti bisa. Tapi itu Anda bisa sampaikan, Allah Ta'ala alam, besok pagi insya Allah kita bisa teruskan, mudah-mudahan tidak ada hambatan. Allahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ala ilm ya Ustaz.